Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatilahul mu'min as-sabru wa du'a. Sebaik-baik senjata orang beriman itu adalah kesabaran dan doa. Menyikapi hidup dan kehidupan yang semakin lama semakin berat, semakin lama intensitas keinginannya semakin banyak, kemauannya semakin meningkat, kebutuhan pembelanjaannya semakin bertambah, sementara pendapatannya segitu-segitu saja. Banyak orang yang dalam hidup ini tidak bisa membawanya. Ada yang dibawa santai, ada yang dibawa senang, dan ada juga yang dibawa bahagia. Tetapi ada juga seseorang yang dibawa dengan suasana tidak nyaman, susah, gelisah, resah, bingung, bahkan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hidup ini, menurut baginda Nabi, senjata yang paling terbaik kita sebagai orang beriman yang sabar dan doa. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ketika belum kunjung dikabulkan Allah, belum terwujud harapannya, belum terkabul doa-doa kita, kesabaran ini harus lebih ditingkatkan. Dengan apa selain sabar? Ya dengan doa. Perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak dekatan diri kita kepada Allah. Itulah jalan hidup yang pasti akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Tanpa sabar dan doa tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Banyak kemudian hati-hati orang menjadi gelisah, menjadi susah, menjadi resah. Akhirnya pagi dia tertawa, sore dia menangis. Mungkin di paginya dia bahagia, malamnya dia uring-uringan tidak menentu. Tidak stabil hati seseorang akhirnya. Ini yang menjadi sangat penting, menjadi penawar hati kita. Maka Abdullah Al-Intoqi mengatakan khamsun huna min dawa'il qalbi. 5 daripada penawar hati. Yang pertama, mujalasatus sholihin. Duduk bersama dengan orang-orang soleh. Kita termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang ingat kepada Allah. Dimanapun mereka berada, sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, ingat berzikir kepada Allah. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang selalu ingat, dalam ingatannya kepada Allah, baik melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya, sering sholat, sering ibadah, amar ma'ruf nahi munkar, berbuat kebaikan. Ketika kita duduk bersama dengan orang-orang yang soleh, maka harapannya hati kita menjadi teduh, hati kita menjadi bertambah baik, ibadah kita semakin meningkat, zikir kita semakin khusyuk. Kenapa? Karena yang kita lihat orang-orang soleh, lingkungan kita orang soleh. Kalau dia mengaji, saya kepengen mengaji seperti dia. Ketika dia berzikir, saya juga pengen berzikir. Ketika dia berbuat baik, kenapa saya tidak mencontoh kebaikan yang dilakukan? Maka ketika kita duduknya bersama dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, paling tidak turun rahmat dari Allah, ampunan dan maaf semakin luas diberikan Allah kepada kita. Karena yang kita lihat adalah orang yang ada di atas kita dalam hal berbuat kebaikan, yakni dalam hal agama. Maka hidup kita menjadi bahagia kalau kita sudah bersanding dengan orang-orang yang baik. Kalau dia sholat, kita jadi ikut sholat. Kalau dia berpuasa, kita jadi ikut berpuasa. Ketika dia membaca Quran, saya kepingin membaca Al-Quran. Suasana hati semakin teduh, tercerahkan,
dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Maka sering-seringlah kita duduknya bersama dengan orang-orang soleh. Kalau kita duduknya sama orang penjual minyak wangi, paling tidak ya jadi wangi tidak. Ya. Duduknya orang yang sering baca Quran, paling tidak kita mendengarkan bacaan Al-Quran dia. Duduknya bersama orang yang berzikir, maka kita semakin ingin rindu berzikir kepada Allah. Duduknya dengan orang-orang yang lisannya selamat, tidak membicarakan orang lain, tidak mengadu domba, tidak memfitnah, tidak membuka aib orang lain, paling tidak kita juga terjaga. Ketika kita duduknya bersama orang-orang yang baik, yang mengajak kepada kebaikan, kita pun juga ikut mengajak kepada kebaikan. Maka dikatakan jalisul kubarok, wasailul ulama, wa khalidul hukama. Duduklah bersama orang-orang besar. Kalau kita kepengen jadi orang besar, ya duduknya sama orang-orang besar. Kan begitu. Saya kepengen jadi orang besar, ya duduknya sama orang-orang besar. Maka paling tidak cepat ataupun lambat jadi besar. Ya, kalau duduk yang orang kecil, kalau jadi pengen jadi orang besar, ya duduknya sama orang-orang besar. Jadi suruh kubarok. Wasailul ulama, bertanya kepada ulama. Ketika kita duduk bersama dengan para ulama, mereka memberi nasihat, mengajarkan kepada kebaikan, menuntun kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak tahu kita menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, yang tidak mengerti kita menjadi mengerti. Yang tadinya kita tidak tertuntun dengan tuntunan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan adanya para ulama al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah penerus para nabi, maka kita tercerahkan kehidupan kita. Kita semakin paham, pikiran kita semakin terbuka, lisan kita menjadi bagus, hati kita menjadi tercerahkan. Kenapa? Banyak pemahaman, keilmuan yang diberikan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan tuntunan-tuntunan yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita wasailul ulama wa khalidul hukama, bercampurlah dengan orang-orang yang bijak, yang pemahamannya bijaksana, memberikan nasihat buat kita, keilmuannya begitu menyejukkan, mendamaikan. Maka kita ini kan perlu pandangan. Ketika kita tidak mengetahui jalan, ketika kita perlu nasihat, maka kita perlu pandangan orang-orang yang bijak, mereka yang sudah mendalami keilmuan. Kalamul hukama, orang-orang yang bijak ini memberikan kedamaian, memberikan jalan keluar dalam hidup dan kehidupan kita. Dari kita bingung, susah, ternyata ketika adanya kalam-kalam orang-orang bijak, pandangannya begitu luas dalam memandang hidup dan kehidupan ini, maka akhirnya hidup kita menjadi tertuntun. Maka kata Nabi, ittaqu firasatal mu'min yanzuru bi nuri wajhih. Hati-hatilah, takutlah dengan firasat orang mukmin yang melihat dengan nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan begitu. Kan itu namanya pandangan orang-orang yang bijak, yang mereka melihat dengan cahaya nur Allah Subhanahu wa taala, bukan rumput, bukan, tapi mereka yang sudah mukasyafah, dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memandangnya dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan jin yang memberitahu, tapi mereka hatinya terbuka dengan pancaran nur cahaya Allah. Bukan acting-actingan, bukan trik, bukan, tapi mereka yang hatinya bersih, hatinya lembut. Maka bahkan kita disuruh mencintai Allah. Habibullah ila ibadihi yuhibbukumullah. Cintailah Allah melalui para kekasih-kekasihnya Allah. Kita disuruh mencintai Allah. Kalau kita nggak bisa langsung mencintai Allah, ya kita cintai para kekasih-kekasihnya Allah. Siapa yang menjadi kekasihnya Allah, kita cari, kita dekati. Kalau memang orang soleh, dari golongan habaib, dari golongan kiai, dari golongan ulama, dari ustadz dan lain sebagainya, kalau dia memang termasuk dari orang-orang yang soleh yang dicintai oleh Allah, maka kita dekati. Karena apa? Orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah dihujani rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mencintai mereka, mudah-mudahan hujan rahmat pun akan turun kepada kita seiring hujan rahmat yang diberikan kepada para kekasihnya Allah Subhanahu. Hati kita menjadi teduh, hati kita menjadi sejuk, hidup kita menjadi tenang. Karena ketenangan ini penting. Kan semuanya sebenarnya tergantung hati.
Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Ya. Kalau ini baik ya, darah ini. Kalau ini baik ya baik semuanya. Kalau buruk ya buruk. Kalau rusak ya rusak. Wah ya ampun. Tawil itu adalah hati. Hati memegang peranan yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita. Maka inilah yang pertama, mujalah satu sholihi, duduknya bersama dengan orang-orang sholih. Yang kedua, penawar hati kita adalah wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Qur'an. Sempatkan di sela-sela waktu senggang kita untuk membaca Al-Qur'an. Di mana saja kita berada, bacalah Al-Qur'an. Iqra'. Bacalah Al-Qur'an. Ayat-ayat Allah yang qauliyah maupun yang qauliyah, yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang tertulis ini sudah jelas. 114 surat, 30 juz, 6.600 sekian ayat yang sudah digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Baik pun kita membaca ayat-ayat yang tidak tertulis, alam, gunung, laut, pepohonan, ya, alam sekitar kita, lingkungan, kita berjalan untuk membaca, menjadi sebuah ilmu, tafakkur kita, tadabbur kita, ya, menjadi tempat kita berpikir, tempat kita untuk mengambil hikmah, ya. Afala ta'lamun, afala taqilun, afala tatafakkarun, ya. Baik, kamu nggak berpikir, nggak berpikir, ya, nggak mengetahui. Banyak sekali kita disuruh untuk berjalan, makanya kita disuruh berjalan, ya. Adakan perjalanan di muka bumi. Maka lihatlah bagaimana bekas-bekas orang-orang yang terdahulu yang mereka kemudian menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah adakan perjalanan. Ya, berjalan kita lihat sawah, lihat air yang mengalir yang jernih, suara gemericik air, burung-burung berkicau, hijau-hijauan. Ini kan menajamkan hati, menajamkan mata, menenangkan hati kita. Ya. Supaya apa? Timbul keceriaan dalam hidup kalau kita mengadakan perjalanan. Paling tidak dikatakan tafarruju amin hilang susah. Ya. Jadi kalau kita suntuk, kalau kita kemudian sudah jenuh dalam kehidupan ini di kota besar di Jakarta, paling tidak kita mengadakan perjalanan. Ya. Lihatlah, nggak bisa kita keluar negeri ya masih di dalam negeri. Cari tempat-tempat teduh, cari tempat-tempat yang sejuk, yang masih bersih, airnya masih mengalir jernih, ya, suara kicauan burung masih kita terdengar. Ini membuat tajam mata kita, tenang jiwa kita, tafarruju hamil, hilangin susah, stres, pusing. Ya. Bahkan waktu Islam Ma'isah memperoleh kehidupan, ketika kita berjalan kita lihat kehidupan. Banyak orang yang punya usaha kreatif, ekonomi kreatif, ya, kehidupannya di perkampungan, mereka dengan modal yang minim, dengan kehidupan yang sederhana, kehidupan yang susah, tetapi mereka bisa membangun perkampungan, mereka bisa menghidupi, berbeda dengan di kota besar. Mereka dengan modal sedikit, tapi mereka bisa sukses. Mereka hanya makan sedikit, tetapi mereka bisa kuat. Berbeda dengan kita. Kita punya modal besar, makan kita banyak, fasilitas kita ada, tetapi kenapa kita kalah bersaing? Ini kan menjadi waktu satu ma'asah, menambah ekonomi kehidupan kita. Pulang dari mana-mana, oh ternyata ini sebuah inspirasi dalam hidup saya. Ini kan perlu kita mengadakan perjalanan, karena bukan berarti pelosok jalan-jalan, tutupan jalan kayak gimana jalan-jalan, tidak. Karena perintah perjalanan ada di dalam Al-Quran. Asalkan perjalanan kita adalah perjalanan untuk meraih ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika orang berjalan, wal ilmu dapat ilmu, wal adab dapat adab, wasohbatul majlis dapat teman dalam perjalanan yang sangat baik. Banyak ilmu, banyak adab, akhlak yang kita lakukan. Apalagi kalau kita berjalannya ke tempat-tempat orang soleh, ke tempat ulama, ke tempat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini menjadi sebuah kegembiraan. Pulang dari perjalanan itu, ibadah sholat kita meningkat, zikir kita semakin khusyuk, rajin membaca Al-Quran, kedekatan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran perlu kita baca. Karena apa? Al-Quran huwa nurul mubin, wa zikrul hakim, wa siratul mustaqim. Al-Quran ini nurul mubin, cahaya yang jelas, nasihat yang bijak, petunjuk jalan yang lurus. Udah jelas Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan, tidak ada. Maka Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita, tuntunan hidup kita. Bahkan nasihat yang paling bijak Al-Quran. Kalau orang tua nasihatnya kadang-kadang tebang pilih. Kalau dia kesel sama anaknya, mungkin nasihatnya ada tendensi. Guru menasihatin muridnya, mungkin kalau dia kesal sama muridnya ada tendensi dia menasihatkan. Orang memberikan nasihat mungkin tergantung. Tapi Al-Quran ketika memberikan nasihat, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ketika berbicara halal itu halal, haram itu ya haram, jelas itu jelas, itu Al-Quran. Sepanjang masa ketika diturunkan Allah melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah isi kandungan di dalam Al-Quran. Nasihat yang paling bijak dalam hidup dan iman kita. Makanya kan nasihat ini sebenarnya ada dua. Pertama ya berupa Al-Quran. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatun bir rabbikum. Wahai manusia, benar-benar telah datang itu nasihat dari Tuhan. Nasihat wasifah lima sudu, ya, penyembuh apa-apa yang ada di dalam dada. Ini nasihat buat kita Al-Quran. Kalau kita mau mempelajarinya, apa yang tidak ada semuanya ada. Orang yang dagang sulit, dagangnya nggak bisa maju-maju, baca ya Al-Quran. Rumah tangga ada, politik ada, kenegaraan ada, kemasyarakatan ada, masalah anak ada, hubungan manusia, sosial, hablum minas ada, hablum minallah, semuanya ada, diatur di dalam Al-Quran. Lebih jelas lagi, terperinci, dijelaskan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini udah jelas sebenarnya tuntunan. Tapi kita mau nggak pakai nasihat Al-Quran? Gitu. Orang minta nasihat kemana-mana, sebenarnya Al-Quran memberikan nasihat, hidup biar benar, hidup berbuat baik. Wa aslim kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini sebuah nasihat. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Mau kan kita berbuat baik? Itu nasihat. Al-Qasas ayat 77. Perintah tentang sedekah, perintah menyayangi anak yatim, perintah memikirkan fakir miskin, perintah berbuat baik kepada kerabat dekat maupun jauh, para tetangga. Ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Tapi berapa banyak keilmuan yang setelah dituntun di dalam Al-Quran bisa kita serap dan kita amalkan dalam wujud nyata di luar kita saja. Jangan jauh-jauh baca Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kan nama Allah, Ismullah. Ketika kita sudah menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pantang bagi kita untuk tidak berlaku Rahman Rahim, tidak berlaku untuk tidak berbuat kasih sayang. Berapa banyak orang masih matanya melotot sama saudaranya, mulutnya masih nyinyir, tangannya masih suka jahil, kakinya masih nggak benar, hatinya masih dengki. Padahal sudah menyebut berulang-ulang ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan Al-Quran. Maka nasihat yang paling bagus adalah Al-Quran. Dan nasihat yang kedua adalah kematian. Kafa bil mauti wa bil. Cukup kematian adalah nasihat buat kita. Nasihat. Mengingat kalau sudah mati, sudah berada di depan, maka itu sebuah nasihat buat kita. Artinya kita akan seperti demikian, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penawar hati kita dengan membaca perlahan-lahan bacalah Al-Quran sedikit demi sedikit. Kalau belum bisa baca Al-Quran, bagaimana belajar Al-Quran? Pelajari. Kalau saya belum lancar baca Qurannya,
tidak apa-apa. Dapat niat baca Quran, dan kedua tidak lancar baca Quran, masih jatuh pahala, terbata-bata, nggak apa-apa. Yang penting masih mau membaca Quran, ketimbang sudah tidak mau lagi membaca Quran. Berapa banyak Al-Quran itu hanya menjadi hiasan rumah, berapa banyak Al-Quran itu hanya menjadi hiasan dinding, tidak pernah dipegang, tidak pernah disentuh, tidak pernah dibaca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu akan menjadi penolong kita pada hari kiamat. Maka tertanamkan dalam jiwa kita untuk cinta dan rindu untuk membaca Al-Quran. Ketika kita sudah senang dengan membaca Al-Quran, sedang duduk, sedang berdiri, sedang berjalan, dimanapun saja kita berada untuk membaca Al-Quran, maka bisa dipastikan Allah semakin cinta kepada kita. Yang ketiga, penawar hati itu adalah wa ikhlalul batin, membersihkan hati. Ini penting, hati kita perlu kita bersihkan. Dengan apa? Zikrullah, sifatul. Membersihkan hati dengan banyak menyebut nama Allah. Zikir menyebut nama Allah, hati kita menjadi hidup. Dalam bahasa hadis yang lain, iza zakarallahu khonasa wa iza ghafala waswasa. Setiap anak Adam ini disisipin, disusupin oleh virus-virus syaitan. Apabila menyebut nama Allah, kabur virusnya. Wa iza ghafala, dan apabila lalai menyebut nama Allah, mengingat Allah, maka datang kembali, diberikan was-was, virus datang kembali ke dalam tubuh kita. Makanya jangan sampai lalai dalam mengingat kepada Allah. Bagian dari untuk membersihkan hati kita. Rumput-rumput takabur, sombong, riya, hasad, dengki, sum'ah, pengen dipuji, pengen diucapin terima kasih. Ini kan bagian dari penyakit hati. Ujub, merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa paling kaya, merasa paling memiliki jabatan, keturunan darah biru. Ini kan semuanya ini penyakit hati kita. Lebih dari segala-galanya iblis, karena pangkal dosanya iblis itu adalah mengatakan ana khairum minhu. Kan gitu. Khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin. Ya. Ini kan iblis, saya lebih baik dari Adam. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Ini kan kesombongan, benih kesombongan. Apalagi kalau sampai ada kesombongan, walaupun seberat biji atom, ini akan menghalangi kita masuk ke dalam surga. Maka hati kita mesti bersihkan. Ini kan paling sulit hati kita. Kita sholat kalau nggak dilihat orang, bawaannya malas-malasan. Kalau ada orang banyak, rajin sholatnya. Baca Quran kalau masih sepi, belum ada orang, kita masih malas. Kalau ada orang, baru semangat baca Qurannya. Sedekah, kalau nggak ada orangnya, malas sedekah. Kalau banyak orangnya, baru kita banyak sedekah. Ini kan riya, masih mengharapkan kehidupan dunia. Bagaimana menumbuhkan ketika kita beramal, kita bersihkan hati kita lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Karena iblis tidak akan bisa menggelincirkan manusia, hamba-hamba Allah, sesuai dengan janjinya iblis. Wala ubwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Apalah aku gelincirkan hamba-hamba engkau. Semuanya kata iblis, semuanya aku gelincirin, enggak satu doang, enggak hanya ulama doang, enggak hanya kiai, enggak hamba itu enggak, semuanya ajma'in. Kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas, mukhlishina lillahi. Ikhlas. Ini yang penting, kita ikhlas. Salat kita ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan mati, ya, hanya untuk Tuhan semesta. Ini kan yang harus kita perkuat hati kita, keimanan kita kepada ikhlas. Salat ikhlas karena Allah, puasa ikhlas, baca Quran ikhlas, zikir ikhlas, sedekah ikhlas, berbuat baik ikhlas, senyum ikhlas, menolong orang ikhlas, tanpa ada balasan apa-apa. Artinya ketika kita memberi, jangan kita ingat-ingat. Ini kan orang yang bahagia. Orang yang bahagia itu sebenarnya adalah orang yang ketika memberi melupakan atas kebaikan yang pernah dilakukan. Jangan ingat-ingat. Kalau kita, lu nggak ingat ya? Dulu zaman lagi gembel, siapa yang menolong? Zaman lagi susah, siapa yang nyelamatin?
Lu kan gua temuin di emperan di ITC. Sekarang udah jadi orang kaya sombong, nah, enggak ingat tuh. Ya kalau kita memang mau menolong ya tolong. Kalau kita pengen berbuat baik ya berbuat baik. Tidak ada embel-embel di kemudian hari. Kita mengingat-ingat. Kenapa? Kalau kita mengingat kebaikan kita sakit, Pak. Sakit nggak? Sakit. Bawain makanan. Tuh orang nerimanya nggak pakai senyum. Sakit nggak kira-kira? Dasar kurang ajar. Udah capek-capek, beliin kagak terima kasih. Tuh, berarti kan masih ada harapan kita. Kalau memang kita mau kasih, ya kasih. Dia mau senyum kek, dia mau nggak ngucapin terima kasih, gak ada persoalan buat kita. Karena kita apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup kita ya bersih, hati kita bersih. Yang keempat, wakian mulai bangun malam. Ini termasuk penawar hati. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyuhasaka rabbuka maqama mahmuda. Jadi sebagai malam sholat bangun malam, yang mau tahajud, yang mau hajat, yang mau taubat, yang mau istighfar, yang mau baca Quran, yang mau sujud, yang mau menangis, yang mau mengadu, yang mau memuji, yang mau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di keringan malam. Ilahi la yatibul laila illa bi munajatika. Ya Allah, tidak ada keindahan malam kecuali bermunajat kepadamu. Di keheningan malam kita bersimpuh di hadapan Allah. Orang-orang sedang tertidur malam, mereka sedang asik dengan kehidupannya masing-masing. Kita bangun malam mengadukan segala rintihan kita. Jangan kita adukan sama tetangga, jangan kita ngomong sama saudara. Gue lagi susah nih, usaha bangkrut, ya, kehidupan sulit. Diketawain nggak kira-kira? Tawain, lu lagi susah enggak? Lagi seneng lu kemana? Tuh, ya kan? Tapi ketika kita sama Allah, pujian yang kita panjatkan kepada Allah, aduan kita kepada Allah, rintihan kita kepada Allah, memintanya kepada Allah, Allah makin senang, makin sayang sama kita. Bila qala al-'abdu ya Rabb saltuto. Qala baik ya 'abdi saltuto. Apabila seorang hamba meminta kepada Tuhan, ya Rabb, la baik 'abdi. Kupenuhi panggilan. Wahai hamba, mintalah, engkau akan diberi. Minta, Allah senang. Tapi kalau kita datang sama sahabat kita, sama saudara kita, sama teman kita, lu lagi kemarin minta melulu kerjaannya tuh. Tapi Allah senang. Allah menyiapkan. Tidak mungkin Allah menyuruh kita meminta kalau tidak diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita disuruh bersyukur kecuali telah dipersiapkan oleh Allah tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini enak kita sama Allah. Mendingan kalau menangis-nangis aja sama Allah. Kalau mau muji Allah. Kalau mau mengadulah sama Allah. Jangan sama orang. Ya. Bangun tidur kita udah cerita. Tulis di status. Pusing. Pusing. Kan orang sekarang begitu nulisnya di status ya. Pusing. Urusan gak beres-beres. Orang semua membaca di status kita. Bantuin gak kira-kira? Kagak. Kasak kusuk paling. Kenapa ya? Kok tulisan belum baca belum, statusnya belum. Itu saya bangun tidur buka statusnya dia. Pusing. Urusan gak beres-beres. Ukurin. Pelit sih kadang tuh. Doain enggak. Berikan solusi enggak. Bantu enggak. Tapi malah memburuk-burukkan kita. Tapi semua seluruh kampung jadi tahu. Disebar tuh status kita. Lebih baik kemana? Allah menyimpan rapat-rapat hambanya ketika dia mengeluh, ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka diproklamirkan kepada seluruh penduduk langit bahwa Allah cinta ini kepada hambanya, maka penduduk langit mencintai hambanya dan seluruh penduduk bumi pun cinta kepada hamba Allah Subhanahu. Enak sama Allah. Maka sandarannya itu sama Allah. Kalau kita nyendernya sama orang kaya runtuh kekayaannya habis, jatuh kita. Kalau kita nyendernya sama pejabat, jatuh jabatan kedudukannya, jatuh kita. Ya. Kalau kita sandarannya kepada Allah, maka ketika kita dalam keadaan sulit, kita masih ingat kepada Allah, Allah akan tolong dalam hidup dan kehidupan kita. Maka sholat malam, SLGG, saluran langsung jarak, ya gampang, cepat itu, mustajab, karena tidak macet-macetan, ya.
Orang lagi sedang sepi, sepertiga malam, ya, waktu sahur, bangun kita istighfar yang banyak, ya. Diawali dengan istighfar, baca sholawat, ya. Kita menyebut nama Allah. Bahkan Allah mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dengan nama-nama Allah berdoa. Minta panggil nama Allah yang kalian suka, yang kalian pengen sebut 99 nama Allah. Sebut Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhammad. Terus panggil nama Allah dengan sepenuh pengharapan, penjiwaan kita, pikiran kita, ucapan kita, hati kita, seluruh anggota tubuh kita menyatu. Karena apa? Innallaha yuhibbul mulhina fid du'a. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang serius dalam doa. Menjadi sebuah magnet kekuatan yang dimohonkan hamba kepada Rabb-nya, lalu menaik ke atas. Maka kemudian ketika sudah naik ke atas, pintu langit dibuka, wastujibat doa, dan dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu harus. Jadi kalau doa jangan enggak semangat, harus semangat. Harus semangat banget. Emang begitu tuntunannya. Jangan main-main. Kalau pengen kita ngajukan permohonan sama Allah, ya kudu serius. Karena itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa tafarrugu 'inda shalah. Munajat pada Allah waktu subuh. Sepertiga malam waktu sahur kita bangun qiyamul lail, tunggu waktu subuh. Karena ini adalah waktu kesempatan yang paling mustajab. Ada waktu subuh ini. Kalau bisa berjamaah, kita bisa sholat subuh berjamaah. Itu subuh. Jarang orang bisa melaksanakannya. Bangun malam sambil menunggu kita waktu subuh, kita mohon kepada Allah, munajat kita kepada Allah Subhanahu. Kita sebanyak-banyaknya, baik tentang hidup kita, keluarga kita, anak cucu dan keturunan kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, bahkan yang lebih besar lagi, kita doakan untuk para pemimpin bangsa dan negara, keselamatan bangsa dan negara yang kita cintai. Kita doakan semua. Karena doa-doa saudara kepada saudaranya tanpa sepengetahuan saudara mustahil. Jangan dikira duduk kita saat ini, ada istri kita sedang di rumah, ayah dan ibu kita di luar kota, jauh di sana, seberangi lautan, antar negara, menembus gunung. Maka doa kita siang hari ini, di saat ini, tanpa sepengetahuan saudara kita, adalah doa yang mustahil. Bapak dia, ya Allah, mudahi urusan orang tua saya, gampangin mertua saya, sehatkan dia. Mustahil itu doanya. Gak usah pakai di WA, udah sampai loh. Gak usah pakai di WA, itu sudah mustahil. Tapi mau nggak kita doakan? Gitu. Kok nggak doain? Males, ngapain doain gitu? Ini kan dendam, namanya dendam kita. Tidak ada maaf lagi. Nauzubillah min. Maafin. Kalau orang tua kita penasaran sama kita, maafin. Kalau mertua kita penasaran sama kita, maafin. Kalau istri kita penasaran sama kita, maafin. Kalau anak kita penasaran sama saudara kita, maafin. Kalau saudara kita penasaran sama kita, maafin. Kenapa? Jangan sampai dalam munajat kita di tengah malam, di qiyamul lail, di waktu subuh, kita bermunajat masih ada perasaan kesal dendam. Wah, santet juga nih. Sebel kita tuh. Ini kan masih ada benih-benih dendam. Gila, enggak dendam itu. Murni kita kepada Allah sudah ibadah. Lepaskan semua ikatan marah, emosi, kesal kepada orang-orang yang pernah berbuat kesal kepada kita. Harapannya apa? Mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah. Jangan pernah ada dendam terhadap saudara-saudara yang dulu pernah mengikat dalam ikatan tali silaturahim dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita sudah tawar, penawar hati kita sudah cerah, hati kita sudah hidup, hati kita sudah terang, jangan dimatikan lagi hati kita. Kata Nabi, salah satu khisalin turisul qaswata fil qalbi. Ada 3 penyebab yang menyebabkan hati kita ini menjadi keras. Penyebabnya apa? Kubut tolak, demen makan, demen makan, bangun tidur makan, 9 minggu makan lagi, makan terus, gak ada berhenti-berhentinya makan terus, ya makan. Ini kubut tolak
jadi keras. Kalau kebanyakan mah sekedarnya aja lah, pagi ya makan, siang ya makan, sore atau malam makan. Itu sebenarnya. Udah 3 kali makan tuh. Apa 7 kali kita makan? Jangan terlalu kebanyakan makan. Hubbut ta'am, demen makan. Kalau udah hubbut ta'am, hubbun naum, ini bahaya, hati kita menjadi keras, demen tidur. Lagi kerja tidur, sengeran tidur, ngaji lagi zikir, baru malah zikir ya Allah, untuk tidur kita. Ya Allah, hubbun naum, jangan banyak hati. Karena apa yang terjadi kalau kita sudah hubbun naum, hati kita seperti sekedarnya saja istirahat, yang harus diistirahatkan, maka ya istirahatkan. Kita istirahat sekedar sudah cukup istirahatnya, kembali lagi kita beraktivitas. Dan yang ketiga ini adalah hubbur rahah, demen senang-senang, ya, senang-senang mulu. Ya. Ini bisa menjadikan hati kita ini. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudara yang berbahagia. Oleh karenanya, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Tinggalkanlah makan-makan, senang-senang, panjang lamunan, ya. Suatu saat akan mengetahui semua. Ya, tinggalin ya. Tinggalin yang namanya banyak-banyak makan-makan. Ya, kurangi dulu waswahu wala tusrifu. Makan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Yang menyebabkan hati kita menjadi keras, sulit untuk menerima nasihat, sulit kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting dalam hidup ini, nikmat kesehatan yang diberikan Allah, pergunakan kesehatan untuk ibadah. Nikmat panjang umur yang diberikan Allah, pergunakan umur kita untuk ibadah kepada Allah. Nikmat keselamatan yang telah diberikan Allah kepada kita, pergunakan keselamatan itu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat hidup yang diberikan Allah kepada kita, pergunakan nikmat hidup itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup yang singkat dan sementara bisa kita maknai, bisa kita nikmati dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya memperoleh tuntunan petunjuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hati kita semakin hidup, hati kita semakin bercahaya, dapatkan hidayah taufik, maaf ampunan, ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainana wa hdina subul salam wa najina min az-zulumati ila nur wa jannibna al-fahsha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tarabiyatina wa nasbina wa malina wa rizqina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sahla ila ma yasahhu sahla wa anta taj'alul hazna sahla idza shi'ta wa taqabbal innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.